Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi di Impact Kids pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, yuk Kak Merlin mengajak semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan senantiasa berikan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami mau untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar kami boleh mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar masih dari kitab Mazmur. Nah, sekarang adik-adik, Kak Merlin mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak kitab Mazmur itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Dan pertanyaan yang kedua, kitab Mazmur itu ada berapa pasal ya? Nah, yuk adik-adik yang bisa menjawab boleh tuliskan di kolom komentarnya ya. Tuliskan nama adik-adik dan juga jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kitab Mazmur ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Dan yang kedua, kitab Mazmur itu ada berapa pasal? Silakan ditulis di kolom komentar ya adik-adik. Adik-adik, tema kita hari ini adalah percayalah dan lakukan yang benar. Percayalah dan lakukan yang benar. Kita bersama-sama buka dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Mazmur pasal 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kak Merlin mau ajak adik-adik untuk melihat di terjemahan firman Allah yang hidup. Percayakanlah dirimu kepada Allah dan persembahkanlah kepadanya kurban yang menyenangkan hatinya. Sekali lagi Kak Merlin ulang ya. Percayakanlah dirimu kepada Allah dan persembahkanlah kepadanya kurban yang menyenangkan hatinya. Wah, maksud dari firman Tuhan hari ini apa ya adik-adik ya? Yang pertama, kita disuruh untuk percaya kepada Tuhan. Nah, artinya apa adik-adik? Kita diminta oleh pemazmur untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya penebus dosa kita, dan juga satu-satunya Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan yang memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, Tuhan yang senantiasa memberkati kita dengan berkat-berkatnya. Ada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, dan itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, alasan kita percaya kepada Tuhan sangat banyak. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan, aku harus percaya Tuhan karena apa ya? Ya, jadi tidak ada alasan yang menjadi alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sesudah kita percaya, kita harus melakukan yang benar. Dikatakan bahwa persembahkanlah kepadanya korban yang menyenangkan hatinya. Adik-adik, di zaman perjanjian lama, pada zaman dahulu, kita itu ketika berbuat dosa, kita harus mempersembahkan binatang-binatang. Dan binatang itu ada syaratnya adik-adik. Harus inilah, harus itulah. Wah, sangat susah adik-adik. Tetapi
ketika kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, yang diminta di Pemazmur melalui pembacaan kita hari ini adalah kita mempersembahkan kurban yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku kan masih kecil, gimana caranya aku mempersembahkan kurban? Caranya adalah dengan melakukan yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, pertama, kita taat kepada Tuhan. Kita juga bisa melakukan dengan taat kepada orang-orang di sekitar kita, misalnya kepada orang tua kita. Yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi orang-orang, mengasihi musuh kita terlebih lagi. Itu sangat susah adik-adik, tetapi kita dituntut untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi musuh kita, Tuhan senang gak? Pastinya Tuhan senang. Kemudian kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik, ya, tidak membantah. Nah, terutama juga adik-adik menyenangkan hati Tuhan, misalnya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Ayo, siapa adik-adik yang masih rajin sekolah minggu walaupun sekolah minggunya dari rumah? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan dan melakukan yang benar. Walaupun saat ini kita belajarnya di rumah, bermainnya juga di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit. Corona ini pasti akan berlalu, tapi kita harus sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk terus percaya dan melakukan yang terbaik buat Tuhan? Siap, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus memberkati kami. Dan kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.